Ya Allah Bapa, curahkanlah kuasa kasih-Mu, urapan-Mu atas setiap kami. Biarlah transformasi terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kejadian 39 ayat 7 sampai 23. Hari ini saya berbicara tentang buah dari integritas. Buah dari integritas. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam membangun integritas ada ujian, ada halangan, ada rintangan, ada godaan yang akan terjadi dan menggagalkan kita untuk menjadi orang yang berintegritas, orang yang jujur, orang yang benar, orang yang bersih, orang yang setia di dalam Tuhan. Ada ujian, ada godaan berbagai macam, jemaat Tuhan yang terkasih. Ada itu godaan atau kita diuji lewat harta kekayaan, lewat uang, lewat jabatan, lewat apa lagi? Lewat hal-hal yang sering dipakai si jahat, yaitu apa yang berkaitan dengan lawan jenis kita. Singkatnya, hal-hal seksual. Ini adalah godaan yang datang, yang bisa setiap saat mengacaukan niat hati kita untuk membangun integritas. Kerinduan kita untuk menjadi orang yang benar, orang yang dapat dipercaya di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kita perlu mengenal godaan ini, ujian ini, supaya kita bisa menghadapinya dengan benar. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, mari kita lihat salah satu contoh anak Tuhan, tokoh Alkitab yang lulus ujian integritas adalah Yusuf. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Amangina, coba dulu berpikir sejenak. Kira-kira istri seorang kepala pengawal raja cantik atau tidak? Amin. Cantik atau tidak? Namanya istri pejabat. Pejabat tidak mungkin dia pengen istrinya yang jelek-jelek. Ini dalam ukuran kualitas ya. Pasti dicarinya yang terbaik, yang cantik, yang molek, yang pintar. Jadi sebenarnya istri Potifar ini adalah seorang perempuan yang cantik, wanita yang cantik, wanita yang mapan. Karena suaminya pejabat tinggi di kerajaan Mesir. Dunia daging ini tidak peduli dengan harmonisnya hubungan rumah tangga. Amin. Semakin harmonis, semakin digoda untuk dihancurkan dari berbagai sisi. Amin. Masalahnya, Potifar punya istri yang tidak puas dengan apa yang sudah dimilikinya, sehingga ketika melihat Yusuf, tertariklah dia dan bahkan punya niat untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang meruntuhkan, menyangkali kesetiaan di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga. Perhatikan, dia berkata, marilah tidur dengan aku. Kemudian kalau kita perhatikan ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengar bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Perhatikan, terus digoda Yusuf. Godaan, ujian yang Tuhan izinkan, terutama godaan yang menantang kita, yang ingin menarik kita jatuh di dalam keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, itu akan berlangsung terus-menerus dalam hidup kita. Iblis tidak akan pernah berhenti menggoda, bahkan berusaha menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan.
dijatuhkan lebih dahulu supaya orang-orang yang digembalakan itu juga jatuh. Amin. Ini taktik. Ini taktik yang sudah ribuan tahun. Tetapi luar biasanya kita punya contoh yang luar biasa, Yusuf. Ayat 12, perhatikan. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Amin. Terus digoda, dibujuk rayu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita digoda, jangan bangga kalau di dalam kesempatan pertama kita lolos. Mengerti? Kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya, ini akan terus datang godaan untuk membuat kita jatuh dan hancurlah bangunan integritas yang kita bangun. Oleh sebab itu, kita harus terus membangun, menjaga, merawat integritas di dalam hidup kita. Tidak ada kata sekali menang terus menang, tidak ada. Ya, kemenangan itu harus diraih, dipertahankan terus menerus. Orang bisa menang sekarang, besok jatuh. Amin. Hari ini kita lepas dari godaan, besok belum jatuh. Jadi perhatikan, ya, ciri godaan itu dia akan datang dan terus menerus akan datang ke dalam hidup kita. Amin. Dengan diri kita sendiri kita tidak mampu melawannya. Tetapi dalam diri setiap kita harus ada tekad, harus ada komitmen untuk membangun integritas itu. Kita tidak bisa bersandar, dulu aku bersih, dulu aku kuat, dulu aku setia. Gak bisa. Amin. Setiap saat si jahat itu akan berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sebanyak mungkin kalau bisa dijatuhkannya, sehingga apa? Kekristenan juga akan jatuh runtuh. Amin. Ini tanggung jawab kita, amal inam. Ayat 10, perhatikan dengan baik. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, apa yang dilakukan Yusuf? Bagaimana responnya dia? Bagaimana sikap hatinya? Godaan itu tergantung kita menanggapinya. Itu adalah pilihan untuk kita jatuh atau kita menang dari setiap godaan, ujian-ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Perhatikan dengan baik. Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jemaat Tuhan, godaan yang datang terus-menerus, kita harus punya prinsip. Kita harus tegas menolak. Yusuf dengan tegas menolak rayuan istri tuannya Potifar. Dia menolak dengan tegas. Respon yang benar ketika ada godaan, ujian untuk menghancurkan dan membuat bangunan integritas yang sudah kita bangun hancur, kita harus punya sikap hati yang benar, prinsip yang teguh. Tolak dengan tegas. Tidak ada kompromi. Kalau kita kompromi, satu saat pasti jatuh. Karena apa? Dia akan datang terus menggoda kita. Amin. Apa, di mana area kita sering jatuh? Apakah harta, kekayaan, jabatan, lawan jenis, atau yang lain-lain? Kita yang tahu di mana kita sering jatuh. Amin. Kalau kita jatuh-jatuh terus, bagaimana kita membangun integritas di dalam hidup kita? Kita capek sendiri, jemaat Tuhan yang terkasih. Sudah mulai dibangun, hancur lagi. Sama seperti membangun rumah di atas pasir. Kalau anak-anak pergi ke pantai, dibangun, datang ombak, ya hancur lagi. Bangun lagi, rumah ombak, tolong semua nih. Amin. Artinya apa? Kita harus punya prinsip yang tegas, yang kuat. Tolak setiap rayuan, godaan yang ingin menjatuhkan
yang membuat kita hidup di dalam kehidupan yang tidak berintegritas. Kalau kita tahu kita punya kelemahan, bilang sama Tuhan, Tuhan tolonglah. Jangan kita berkata, aku sudah punya istri. Apakah itu jaminan? Tidak. Itu bukan dasar kita membangun integritas. Amin. Benar ya? Nah, benar gue. Justru karena banyak duit lah, kita lebih mudah digoda. Amin. Yusuf menjaga integritasnya. Dia tahu tubuh yang dikaruniakan Tuhan, yang ganteng, yang begitu menarik, dijaganya hanya untuk istri yang nantinya Tuhan siapkan untuk dia. Amin. Kita juga harus punya sikap hati demikian. Amin. Kalau kita ada godaan seperti itu, kita harus sabar. Kita siapkan. Tuhan sudah sediakan suami istri yang akan menjadi pasangan hidupku yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ini harus ada. Kalau kita pernah jatuh, ya bangun kembali, datang kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan selalu terbuka. Kenapa Yusuf bisa mengatasi godaan? Kenapa Yusuf bisa mengatasi bujuk rayu dari istri Potifar? Kejadian 39 ayat 9b. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Apa maksudnya jemaat Tuhan yang terkasih? Dasar dari membangun integritas supaya kita tetap hidup di dalam integritas ilahi adalah hidup takut akan Allah. Ketika kita takut, ketika kita menghormati Allah di dalam kekudusan, mengenal Dia dengan benar, maka saya yakin integritas itu akan bertumbuh semakin kuat. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu. Dia mengerti setiap keadaan ciptaannya termasuk kita. Kita perhatikan, saya bacakan Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Amin. Hidup yang takut akan Tuhan, akan Allah, itu membuat Yusuf menjauhi kejahatan, menolak dosa yang ditawarkan. Amin. Ini yang menjadi dasar, bukan pengalaman dia, bukan kekuatan dirinya, bukan pikirannya, tidak. Hidup takut akan Tuhan ini menjadi dasar utama di dalam kehidupan kita seorang percaya, untuk kita membangun dan akhirnya menjadi orang-orang yang hidupnya berintegritas, orang Kristen yang berintegritas. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, tidak akan ada integritas. Percaya, godaan akan menjatuhkan kita, sehingga integritas itu tidak ada di dalam diri kita. Yusuf mengenal Tuhan Allahnya dengan benar. Dia tahu, amin, walaupun dia tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, tetapi imannya berkata, ada Tuhan di rumah ini, ada Tuhan di mana aku bekerja, ada Tuhan dimanapun aku berada, di dalam kondisi apapun, ada Tuhan yang maha melihat, yang maha tahu. Itulah yang membuat dia tetap menjaga integritas hidupnya, menjaga hidupnya bersih, menjaga hidupnya jujur, menjaga hidupnya tulus, sehingga dia benar-benar menjadi orang yang dapat dipercaya. Tidak ada jalan untuk perselingkuhan, perzinahan. Amin. Ini harus ada dan kita miliki. Amanginang yang sudah berumah tangga, jangan ya terlalu pede. Amin. Suami-suami, istri-istri,
kita tidak bersama dengan istri suami kita, godaan semakin banyak. Itulah pentingnya kalau pergi kemana-mana, kalau memang tidak ada ya jadwal yang berbeda, tetaplah berjalan bersama suami dan istri kita. Itu akan menjaga kita. Amin. Kita akan terjaga, percayalah. Amin. Kadang-kadang yang sudah bersama suami istri aja masih cari kesempatan-kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena apa? Ya di sininya belum benar, belum bersih. Amin. Jadi yang pertama, takut akan Allah, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Itulah dasar utama, pondasi utama di dalam membangun integritas. Dipastikan kita akan menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya memiliki integritas. Nah, yang selanjutnya berkaitan dengan itu, saya bacakan Kejadian 39 ayat 9a. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Apa maksudnya? Di dalam takut akan Allah, di dalam kehidupan Yusuf yang menghormati Allah, menghargai dan menyembah Dia dengan benar, maka itu akan menjadi sesuatu yang bekerja di dalam diri Yusuf untuk menghormati orang lain. Amin. Karena rasa hormatnya kepada Allah, maka dia menghormati tuannya yang sudah memilih dia dan memberikan kepercayaan untuk mengurus rumahnya. Amin. Dia menghormati tuannya dengan cara melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin, dengan benar, walaupun tuannya tidak sedang melihat atau mengawasi dia. Amin. Integritas ketika kita tidak diawasi, kita tetap melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan. Amin. Itu dilakukan oleh Yusuf karena apa? Dia takut akan Allah. Sehingga berdasarkan hidup yang takut akan Allah, dia dengan tulus menghormati tuannya. Dia tidak mau menyentuh apa yang menjadi milik tuannya. Karena apa? Dia menghormati Potifar. Amin. Ini dasar mengenal. Kalau yang dua ini tidak kita miliki, saya tidak yakin. Dan firman Tuhan berkata berarti kita tidak akan hidup bersih di hadapan Tuhan. Integritas itu tidak akan menjadi milik kita. Amin. Bagaimana kita memiliki integritas kalau kita nggak takut akan Tuhan? Amin. Mana kope niulaudo? Amin. Apa yang jelek-jelek, apa yang buruk-buruk akan kita lakukan. Karena apa? Kita tidak peduli Allah yang maha melihat, yang maha tahu, yang maha segalanya, yang tahu kedalaman hati kita, seluruh hidup kita, karena Dia menciptakan kita. Kalau nggak takut, nggak akan peduli kepada Tuhan, nggak akan takut berbuat dosa. Amin. Kita nggak akan takut berbuat dosa. Karena apa? Karena kita sudah tidak takut akan Allah. Tapi kalau kita takut akan Allah, pasti kita melakukan yang benar dan menjaga diri di dalam pertolongan Tuhan untuk tidak melakukan dosa yang menyakiti hati Allah kita, yang sudah memberikan kita hidup dan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Inilah menginang yang menjadi dasar. Jadi ini harus kita miliki. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ceklah hidup kita. Apakah sampai saat ini benar enggak kita hidup takut akan Tuhan? Kalau tidak, kita akan ada di dalam kehidupan yang tidak benar. Kecenderungan kita akan melakukan yang jahat, melakukan dosa di dalam hidup ini. Walaupun kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau firman ini berbicara kepada kita, ambil keputusan. Bangunlah hidup yang takut akan Tuhan. Bangunlah rasa hormat itu, sehingga kita pun mampu dengan tulus menghormati orang lain. Kenapa terjadi hal-hal yang tidak
baik, perselingkuhan, perzinahan, bahkan perceraian, karena kita nggak menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah. Kita tidak takut akan Allah. Amin. Renungkan ini yang mengenal dengan baik-baik. Buah dari integritas adalah sesuatu yang dihasilkan ketika kita mengambil komitmen membangun hidup yang bersih, membangun hidup yang jujur, membangun kesetiaan kepada Allah, membangun kepercayaan terhadap Allah yang itu nyata di hadapan manusia. Buah yang pertama adalah buah yang pahit. Tapi dengarkan dulu penjelasan saya, apa maksudnya buah yang pahit? Saya mau bacakan Kejadian 39 ayat 14 sampai 18. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Jemaat Tuhan, di dalam proses kita mempertahankan dan tetap hidup di dalam integritas, akan terjadi hal ini. Tahu maksudnya? Buah yang pahit itu apa? Fitnah. Ketika Yusuf hidup di dalam integritas, dia tidak melakukan apa-apa. Dia menolak rayuan dari istri Potifar. Tapi prakteknya setelah dia lari, apa yang dikatakan istri Potifar kepada suaminya, kepada orang-orang yang ada di sekitar atau seisi rumahnya? Dia katakan, orang Ibrani ini mempermainkan aku, mempermainkan kita, dan dia ingin tidur dengan aku. Benar gak faktanya? Dia melakukan fitnah. Dia melakukan gosip, menebarkan kabar bohong, sehingga suaminya percaya. Perhatikan ayat 19-20. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Tuannya marah, kemudian Potifar marah. Apa yang dilakukannya? Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Sementara ketika kita mempertahankan hidup bersih, hidup berintegritas, akan ada hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Seringkali itu didahului, kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal buruk di dalam hidup kita. Fitnah yang mengakibatkan Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, padahal dia tidak melakukan apa-apa yang jahat atau dosa. Amin. Semakin kita membangun integritas, semakin datang hal-hal seperti ini di dalam hidup kita. Amin. Seringkali itu datang dari orang yang dekat dengan kita. Ini istrinya loh, nyonyanya. Amin. Nyonyanya sendiri yang memfitnah Yusuf di hadapan suaminya Potifar. Inilah yang disebut dengan buah yang pahit. Artinya supaya kita menyiapkan diri kita. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin banyak godaan, semakin banyak ujian. Persoalan silih berganti datang. Masalahnya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita merespon semuanya ini. Amin. Jangan kita berkata, oh ya ngaring kasih batu gereja, oh naruh tujuan.
tuiba. Ya jangan gitu. Kalau gitu kita akan kalah, percayalah. Kita akan kalah dalam hidup ini. Kalau kita berkata begitu, mau semuanya, dan kalau biar pertanian, dan kalau biar doa pajar, dan kalau biar jam doa, dan kalau biar kebaktian PBI, WBI dan sebagainya. Kenapa? Karena kita melihatnya dengan kacamata manusia, bukan perspektif ilahi. Ketika kita memandang masalah dengan perspektif ilahi, pandangan kita akan bersih, benar, dan kita pun akan hidup benar di hadapannya. Amin. Amin. Yusuf memiliki perspektif ilahi karena dia membangun hubungannya dengan Allah. Dia hidup takut akan Tuhan Allah. Coba perhatikan di Alkitab, ada nggak ditulis? Setelah Yusuf ditangkap, mengeluhlah dia marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kau gak adil. Tuhan, engkau tidak mengasihi aku. Ada nggak di Alkitab dicatat? Tidak ada. Satu kata pun tidak ada yang menunjukkan Yusuf mengeluh. Karena apa? Dia memiliki pengenalan yang benar tentang Allah dan firman-Nya, sehingga nggak perlu bersungut-sungut. Jemaat Tuhan, kalau kita bersungut-sungut, pengenalan kita akan Tuhan Allah, akan Yesus, itu masih jauh dari apa yang benar. Buah yang manis, ending dari sebuah integritas adalah buah yang manis. Walaupun pada awalnya kelihatannya pahit, tetapi percayalah akan berakhir dengan manis. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Perhatikan ada 3 poin di ayat ke-21. Tuhan menyertai Yusuf. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, aman. Apapun itu hal-hal yang buruk yang disampaikan tentang kita, aman, karena Tuhan yang menyertai, membela kita. Melimpahkan kasih setianya kepadanya. Kasih setianya artinya apa? Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, dan Tuhan menunjukkan kepada orang-orang Yusuf tidak seperti yang dikatakan oleh istri Potifar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan menyertai kita, kasih setianya kita nikmati, kemudian Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang disayangi oleh orang lain. Disayangi pemimpin kita, dipercaya pemimpin kita, dipercaya Tuhan. Karena apa? Tuhan menyertai, Tuhan melihat Yusuf itu tidak melakukan dosa atau hal yang jahat di mata Tuhan. Walaupun istri Potifar berkata dan memfitnah Yusuf. Amin. Poin yang selanjutnya ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ. Dialah yang mengurusnya. Perhatikan, integritas akan menghasilkan kehormatan di dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang dipercaya. Kita akan menjadi orang yang diberikan tanggung jawab yang besar, kehormatan untuk mengurus segala sesuatu milik orang lain, tugas orang lain, otoritas orang lain ditaruhkan, diberikan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Integritas tidak pernah gagal karena Tuhan ada di dalamnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita ingin melihat kehormatan, kalau kita ingin melihat pemeliharaan, kalau kita ingin menjadi orang yang dipercaya, diberikan tugas tanggung jawab yang besar oleh orang lain, oleh atasan kita, oleh orang yang besar yang punya pengaruh, yang punya jabatan, hiduplah di dalam integritas. Walaupun awalnya itu kelihatan gak enak, pahit. Saya lebih menyukai ini, tumago pahit, tapi tetap benar, bersih di hadapan Tuhan. Saya memiliki keyakinan yang manis itu akan datang, bahkan berlimpah-limpah berkat Tuhan itu di
dicurahkan. Amin. Tetapi apa? Ya jalani dulu yang tidak enak, jalani dulu yang pahit. Amin. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Ditekankan kembali, Tuhan menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa. Ending yang manis, buah yang manis dari integritas yang kita bangun, komitmen di dalam hidup kita untuk hidup benar, bersih, jujur, setia di hadapan Allah. Kita dipercaya, bukan hanya itu saja, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tanggung jawab apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yang kecil, yang sedang, yang besar, harus dilakukan di dalam integritas. Baru kita akan melihat ending yang manis itu kita nikmati dalam hidup ini. Ya Allah Bapa, sempurnakanlah firman-Mu ini di hati setiap kami tersimpan, bertumbuh dan berbuah, dan bawalah kami, bentuk dan jadikan kami, dan biarlah komitmen itu di dalam diri kami Engkau taruhkan, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang hidup berintegritas. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.